Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan di hari Minggu 21 April 2024. Dan saudara, mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur. Kami ada di hari ini, di hari Minggu 21 April 2024. Kami datang dengan penuh sukacita, tapi juga kami mengucap syukur. Sebab kami ada di hari ini, semua karena anugerah-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami saat kami baca, dengar, renungkan firman-Mu. Apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu secara khusus yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di kaki salib-Mu. Engkau Tuhan yang semakin bertambah-tambah dan hamba semakin berkurang-kurang. Dan setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata dan kalimat yang diurapi, sehingga setiap mereka yang mendengar, mereka diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Berbicaralah kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sedia mendengarkannya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas ayat-ayat firman Tuhan tentang bagaimana mengatasi rasa takut. Dan kita akan belajar dari mana datangnya rasa takut dan bagaimana kita bisa mengubah situasi yang menakutkan menjadi situasi yang berbeda. Amin. Nah, kita akan belajar dari situasi yang tercatat dalam Alkitab, bagaimana perjalanan murid-murid Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus saat menghadapi situasi yang menakutkan, serta bagaimana mengatasi rasa takut itu dan penyebab rasa takut itu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu kita semua untuk kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-8 pada ayat 23. Demikian, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Di ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara, ini situasi yang sudah kita baca dan mungkin sudah kita kenal, yang digambarkan di dalam Injil Matius. Mungkin saudara sudah beberapa kali membaca, bahkan juga mungkin saudara sudah beberapa kali mendengar khotbah tentang angin ribut diredakan. Ya kan? Dan firman Tuhan akan terus kita baca, ya kan? Dan di sini dikatakan murid-murid Tuhan itu mengikut Yesus, itu yang pertama. Mereka telah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Dan yang menarik bahwa Yesus naik ke dalam perahu yang sama yang dinaiki oleh murid-murid itu juga. Tidak dijelaskan Yesus ada di perahu yang lain dan murid-murid ada di perahu yang lain. Tetapi Yesus naik ke dalam perahu yang sama dan murid-murid itu tentu mengikutinya. Dua hal ya. Murid-murid sudah ambil keputusan untuk ikut Yesus, dan mereka ada bersama dengan Yesus dalam sebuah perahu yang sama. Betul? Nah, saudara, kita sebagai pengikut Yesus, ya kan? Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ternyata sebagai pengikut Kristus, murid-murid Yesus itu juga tidak luput dari situasi-situasi yang membawa mereka kepada rasa takut. Dikatakan di dalam ayat 23,
Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Kita sebagai pengikut Kristus sering merasa, kenapa ya mengikut Yesus masih ada dalam situasi yang membawa kita ke dalam rasa takut itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dijelaskan pada ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Inilah penyebab rasa takut itu. Jadi kalau ditanyakan, kenapa kita menjadi takut? Kenapa murid-murid itu menjadi takut? Jawabannya, sebab situasi keadaan berubah sekonyong-konyong atau dengan tiba-tiba. Perubahan yang sekonyong-konyong, perubahan yang dengan tiba-tiba, ini sudah barang tentu menimbulkan rasa takut. Mengapa? Karena kita tidak memiliki persiapan. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak siap dan tidak mampu membuat kita masuk dalam situasi yang menakutkan. Betul? Tidak siap dan kita tidak mampu. Murid-murid ini hampir setiap hari berada di lingkungan itu. Danau Galilea maksudnya ya. Mereka setiap hari mencari ikan di danau itu. Atau menyeberangi danau itu untuk menuju ke daerah-daerah yang lain yang ada di sekitar danau itu. Tetapi sekenal-kenalnya mereka dengan keadaan mereka, mereka tidak bisa menduga atau memperhitungkan atau memperkirakan dengan tepat apa yang bakal terjadi. Sehingga pada saat terjadi angin ribut, mereka menjadi takut. Kemudian dikatakan perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, penyebab takut yang kedua selain kita tidak bisa menduga situasi yang tiba-tiba berubah, sekonyong-konyong berubah, sering kita menganggap Yesus tidak peduli. Yesus tidur. Bapak Ibu saudara-saudara dengar baik, saya mau katakan Yesus bukan tidak peduli, tetapi Yesus tidak takut dengan situasi yang sedang berubah. Betul? Ini yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya jangan sampai kita tidak peduli dengan Immanuel. Dia beserta dengan kita loh. Tetapi sebagai orang percaya juga jangan sampai kita menjadi takut oleh perubahan situasi yang sekonyong-konyong atau tiba-tiba datang. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengatasi rasa takut itu dan mengatasi keadaan yang sekonyong-konyong berubah itu. Kita lanjutkan pembacaan kita di Matius pasal 28 ayat 25, 26 dan 27. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari ayat ini kita belajar rasa takut itu mudah datang karena keadaan yang berubah dengan sekonyong-konyong atau dengan tiba-tiba. Nah, bagaimana mengatasi situasi ini dan rasa takut itu? Sebagai orang percaya, sikap kita sangat sederhana. Jangan ragu untuk meminta tolong kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Di ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan tolonglah kita binasa. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menghadapi ketakutan karena situasi yang sekonyong-konyong berubah, datanglah kepada Yesus. Dia adalah alamat yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Sebagai orang percaya, kita harus melakukan langkah yang sederhana, yaitu datang kepada Yesus. Sebab Yesus tidak pernah takut menghadapi situasi yang tiba-tiba berubah. Bukan tidur dalam konteks tidak peduli Bapak Ibu ya, melainkan karena ia tahu bagaimana menghadapi situasi itu. Karena itu dengan dia tidur aja, dengan santai dia tidur aja karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dijelaskan di ayat yang ke-26, ya kan? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Saudara, ini penyebab rasa takut yang ketiga, kurang percaya. Amin. Kurang percaya. Percaya kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Kita sering lebih percaya kepada situasi yang kita lihat dibandingkan percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Karena kita seringkali lebih percaya pada situasi yang kita lihat dan yang kita rasakan. Saya mau bilang, apa yang kita lihat dan rasakan itu pasti bisa berubah. Ya kan? Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah, yang berkata-kata dengan janji dan firman-Nya yang luar biasa, janjinya itu ya dan amin, dan perkataannya tidak akan pernah berubah. Saya mengajak kita semua, situasi memang sebuah kenyataan yang kita lihat dan kita dengar, dan itu menakutkan. Sebab sewaktu-waktu bisa berubah secara drastis. Tetapi saya mau bilang juga, kita punya Tuhan. Amin. Saat kita mengalami rasa takut itu, jangan hilang percaya. Percaya kepada Dia, kepada Yesus yang berotoritas atas segala keadaan. Tuhan Yesus menegur mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kalau Yesus bisa bertanya mengapa kamu takut, maka di dalam Yesus tidak ada ketakutan. Dia bukan tidak peduli, tetapi dia tidak takut. Mengapa dia tidak takut? Ya karena dia mampu mengatasi situasi yang berubah secara tiba-tiba. Caranya seperti apa? Saudara perhatikan, dikatakan, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saya mau katakan dengar baik Bapak Ibu, dunia boleh sekonyong-konyong berubah keadaannya dan membuat kita takut. Tetapi kita punya Tuhan yang juga mampu bertindak untuk membuat keadaan sekonyong-konyong berubah. Bukan untuk membuat kita menjadi takut, tetapi membuat kita memiliki damai sejahtera. Amin. Sekarang kita lihat poin berikutnya. Di ayat 27. Mengapa murid-murid itu menjadi takut sementara mereka berada satu perahu dengan Yesus? Kita lihat di ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mengapa kita menjadi takut padahal kita dekat sekali dengan Yesus, dia Immanuel? Karena kita belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Kalau kita mengenal Yesus, kalau kita sudah mengenal Dia dengan baik, kita mengenal Dia secara pribadi, kenal kuasanya, kenal kuasa kebangkitannya, maka kita tidak akan takut. Sebab kita tahu Dia mempedulikan kita.
Dia mau menjawab kita di saat kita datang mendekat kepadanya dan meminta tolong kepadanya. Kita tahu, kita kenal kuasanya. Dia mampu mengubah semua keadaan dengan kuasanya untuk kebaikan saudara dan saya. Maka kita tidak akan takut. Saya mengajak kita semua, kita sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ayo kita bangun terus percaya kita kepada Tuhan dengan cara mengenal siapa Dia secara lebih dekat lagi. Ya, baik pribadinya, baik karyanya, baik kuasanya. Sehingga kehidupan kita tidak sekonyong-konyong berubah dari damai sejahtera masuk ke dalam ketakutan. Kemudian ada damai lagi, lalu masuk lagi ke dalam ketakutan. Tetapi damai sejahtera itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Amin. Saya ajak saudara untuk membandingkan situasi yang terjadi di tempat yang sama, di danau yang sama, dengan murid-murid Yesus bersama dengan Yesus. Di dalam Matius 14 kita lihat pada ayat 24, 25 dan 26 dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sini kita melihat situasinya di tempat yang sama, di danau yang sama, yaitu Danau Galilea, yang disebut juga dengan Danau Tiberias, atau juga dikenal dengan Danau Kineret, atau juga dikenal dengan nama Danau Genesaret. Jadi satu danau dengan 4 nama. Murid-murid itu kembali menyeberangi danau itu dengan perahu. Dan saya pastikan mereka sangat-sangat hafal dengan danau itu. Tetapi tidak bisa memperkirakan dengan tepat apa yang akan terjadi. Dan ternyata saat menyeberangi danau terjadi kembali badai yang dahsyat. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Mereka tidak menduga dan mereka tidak mampu mengatasi situasi itu sebab mereka tepat ada di tengah-tengah danau. Sudut manapun yang akan mereka tuju adalah perjalanan yang cukup jauh di tengah badai itu. Lalu kita akan lihat apa yang dikerjakan oleh Yesus bagi mereka, ya kan? Bagi kita semua, bagi murid-muridnya. Di ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini bukti Yesus bukan tidak peduli, tetapi Dia justru sangat peduli kepada keadaan murid-muridnya. Terhadap keadaan kita pun Dia sangat peduli. Buktinya walaupun di tengah kegelapan Yesus datang. Ini bukti bahwa Yesus bukannya tidak peduli, tetapi Ia tidak takut. Di tengah badai pun Ia datang. Mengapa Ia tidak takut? Sebab Ia mampu mengatasi keadaan itu. Buktinya ya kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus peduli dan Yesus tidak takut sebab Ia tahu apa yang terjadi dan Ia mampu mengatasi apa yang terjadi. Ia berjalan di atas air mendatangi murid-muridnya. Dalam keadaan seperti ini, Ia menganggap
beres sudah rasa takutnya. Ternyata tidak. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-26 dikatakan begini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Inilah keadaan yang sering kita alami, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita sering dalam keadaan yang membawa kita dalam ketakutan. Yesus datang kepada kita, tapi ketakutan kita bukannya reda, tetapi makin bertambah. Pertanyaannya adalah, kenapa murid-muridnya menjadi tambah takut? Yang pertama, takut menghadapi badai. Yang kedua, takut merasa melihat hantu. Iya kan? Karena murid-muridnya tidak mengenal Yesus dengan baik. Harusnya dia kenal siapa yang berjalan di atas air. Iya kan? Dia tahu sebetulnya, harusnya dia tahu, ya. Kita kalau sudah berkenalan, kita sudah kenal orang, kita tahu ya gerak-geriknya, cara jalannya, iya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah pelajaran penting bagi kita. Murid-murid Tuhan ya, yang ada bersama dengan mereka, dengan Tuhan Yesus 1 hari 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tapi mereka belum mengenal Dia dengan baik. Jangan sampai kita yang menyebut diri sebagai murid Tuhan, tapi kita tidak mengenal Dia secara baik. Karena itu mari kita mengenal Dia dengan lebih baik lagi dan kita percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kalau kita mengenal dan percaya kepadanya, kita tidak takut menghadapi badai. Sekalipun badainya belum reda. Kita tidak akan takut kalau kita mengenal Dia dan kita belajar dari Yesus bagaimana mengubah badai itu menjadi keadaan yang berbeda. Yaitu menjadi situasi yang teduh dan damai. Kita lanjutkan bacaan kita di Matius 14:27 sampai dengan 31. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di sini kita lihat murid-murid itu menjadi takut justru di saat Tuhan Yesus hendak memberikan pertolongan bagi mereka dengan merubah situasi yang menakutkan itu. Yesus kemudian berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus memperkenalkan diri, "Aku ini." Apa artinya aku ini? Aku yang mampu berjalan di atas air. Ini yang Yesus mau sampaikan. Dan kalau kita mau mengenal Yesus, semakin mendalam kita mengenal Yesus, kita akan maju bahkan sebelum badai itu reda. Rasa takut itu sudah hilang. Amin. Buktinya, salah satu murid Yesus yaitu Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus tidak lagi menghiraukan badai yang membuat dia takut. Kalau dia mengenal Yesus, Yesus mampu berjalan di atas air, aku minta kepadamu, aku bisa berjalan di atas air. Sehingga aku tidak perlu takut tenggelam sekalipun ada badai. Dan kita lihat, Yesus tidak menolak permintaan Petrus itu kan. Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Badainya belum surut, tetapi kita mampu melangkah ke depan. Kita mampu menghilangkan rasa takut itu. Sebab apa yang kita takutkan karena badai itu, yaitu tenggelam seperti Petrus, kita mampu atasi karena kita mampu berjalan di atas air. Inilah istimewanya menjadi orang percaya. Mengenal Dia membuat kita mampu mengatasi rasa takut. Kalau kita mengenal Dia, kita mampu mengubah situasi yang membuat kita takut itu menjadi situasi yang penuh dengan kedamaian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus. Inilah manusia, mudah menjadi takut. Nah, apalagi yang membuat manusia menjadi takut? Karena mendengar situasi, melihat situasi yang ada di sekitarnya. Seperti di awal tadi kita sudah bahas ya. Apakah kita harus menjadi orang yang tidak peduli dengan sekitar kita? Bukan itu. Ya kan? Ya, mungkin sudah bilang ya kalau begitu ya kita berkurung di kamar dan tidak usah nonton TV, tidak usah lihat medsos, ya, tidak peduli dengan lingkungan. Bukan begitu. Tetapi jangan kita sampai tidak mempedulikan Tuhan dan lebih memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Boleh kita lihat, kita boleh tengok TV ya kan, situasi kondisi yang ada, tapi kita ingat ada Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup mengatasi segala situasi. Amin. Pada saat Petrus mulai memperhatikan keadaan sekitarnya, mulai terdengar apa yang ada di sekitarnya. Ya kan? Angin sepoi-sepoi. Apa yang terjadi? Mulailah ia takut. Tetapi di saat ia takut dan mengalami situasi yang mencekam, lagi-lagi pelajaran yang bisa kita tarik di sini ialah lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya kan? Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan ragu untuk berseru kepada Tuhan. Amin. Dan bukti Tuhan yang kita sembah selalu mempedulikan kita adalah Dia selalu hadir. Dia tahu apa yang kita takutkan. Ya. Di ayat 31 dikatakan begini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, Petrus ya, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, mengapa kita ketakutan? Karena kita kurang percaya pada Yesus dan lebih percaya pada apa yang kita lihat di sekitar kita. Apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan di sekitar kita ini yang akan mempengaruhi situasi. Ya kan? Sekali lagi saya katakan Tuhan tidak mengajarkan kita untuk tidak peduli dengan apa yang terjadi sekitar kita. Tetapi ini yang saya mau sampaikan, jangan sampai kita mengabaikan Tuhan dan lebih mempedulikan sekeliling kita. Keadaan di sekitar kita, bahkan keadaan kita ya, di mana kita hidup bermasyarakat di lingkungan sosial, pasti akan ada situasi yang menimbulkan ketakutan kita. Bukan berarti kemudian kita tidak peduli, bukan. Kita harus percaya setiap situasi itu Tuhan berotoritas, Tuhan berdaulat. Dan Dia sanggup menolong. Amin. Karena itu percayalah kepada Dia, jangan ragu. Kalau kita percaya kepada Dia, kita bukan hanya mampu melawan rasa takut itu, kita bahkan mampu mengubah situasi yang menakutkan itu menjadi penuh damai sejahtera. Dikatakan bahwa Yesus naik ke perahu itu dan angin pun redalah. Kita tahu sumber ketakutan kita. Kita tahu mengatasi rasa takut itu dan kita tahu cara mengubah situasi yang menakutkan itu ke dalam situasi yang penuh dengan kedamaian. Caranya ada di mana? Ada di dalam Yesus. Amin.
Kalau kita percaya kepada Yesus, kita kenal Dia, kita berseru kepada Dia. Situasi sekarang yang kita dengar memang situasi yang menakutkan, tetapi kita tidak tenggelam di dalam rasa takut itu. Amin. Kita mampu mengatasi rasa takut itu. Dan kita pasti mampu mengubah situasi yang menakutkan itu ke dalam situasi yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati. Buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Apa saja yang engkau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dia menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin.